Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Amelia Kiswanto dari D3 Kebidanan Stikes Prima Indonesia. Di masa pandemi dan PPKM ini, semoga tidak menghalangi kita untuk bergabung di kelas Ibu Hamil. Saya ucapkan selamat datang di kelas Ibu Hamil. Apakah Ibu sudah memiliki buku KIA? Jika sudah, mari kita bahas di kelas Ibu Hamil. Sebelumnya, ibu-ibu harus tahu dulu nih, apa itu kelas Ibu Hamil? Kelas Ibu Hamil merupakan sarana belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil. Dalam bentuk tatap muka, bertujuannya itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu, mengenal kehamilan, persalinan, perawatan nifas, dan perawatan BBL, melalui praktek dengan menggunakan buku KIA. Kesehatan ibu dan janinnya, terutama pada saat kehamilan, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain seperti gigi ibu hamil, status imunisasi ibu hamil, penyakit menular atau tidak menular, serta kejiwaan ibu hamil. Oleh karena itu, setiap ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, minimal 6 kali selama kehamilan. Di sini ada pengertian kehamilan. Apakah kehamilan itu? Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim, dan kemudian menjadi janin. Yang dikatakan kehamilan normal itu lamanya 280 hari atau 40 minggu sama dengan 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, yaitu trimester pertama atau ke-1 hingga 12 minggu, trimester kedua hingga 12 sampai 24 minggu, trimester ketiga hingga 24 sampai 36 minggu. Apa saja sih tanda kehamilan itu? Yang pertama, terlambat haid paling sedikit 1 sampai 2 minggu, walaupun terkadang masih ada bercak darah. Yang kedua, bila dilakukan tes kehamilan, maka didapatkan hasil positif. Yang ketiga, untuk lebih memastikan, lakukan pemeriksaan kehamilan di bidan atau dokter. Apa saja keluhan yang dirasakan pada ibu hamil dan bagaimana cara mengatasinya? Keluhan yang dapat dirasakan oleh ibu selama hamil, terutama hamil muda, yaitu yang dirasakan mual, muntah, pusing, dan lemas, terutama pada pagi hari. Walaupun keadaan yang dirasakan sekitar 50% pada ibu hamil dan dapat muncul kapan saja, dapat terpicu hanya karena mencium bau makanan atau parfum tertentu. Hal ini terjadi karena perubahan hormon dalam tubuh ibu. Biasanya hanya berlangsung selama 3 bulan pertama dan berhenti begitu masuk bulan keempat atau trimester kedua. Di sini juga ada keluhan saat hamil tua. Yang pertama itu keputihan, yang kedua nyeri pinggang, yang ketiga kram kaki, yang keempat pembengkakan di kaki, yang kelima wasir atau ambeien. Di sini ada bagaimana cara mengatasi keputihan. Selama kehamilan, keputihan akan bertambah ya Bu, dan tidak berwarna. Jika ada rasa gatal dan tidak tercium bau yang kurang sedap, maka ibu tidak perlu khawatir. Jagalah kebersihan alat kemaluan dan gunakan selalu celana dalam yang bersih dan kering. Yang kedua, ada nyeri pinggang. Kehamilan juga mempengaruhi keseimbangan tubuh karena cenderung berat di bagian depan. Untuk menyeimbangkan berat tubuh, maka ibu akan berusaha untuk berdiri dengan condong ke belakang. Cara mengatasi nyeri pinggang ini ada 8 cara ya Bu. Yang pertama, berolahraga.
seperti senam hamil atau berjalan kaki sekitar 1 jam per hari. Yang kedua, ketika berdiri, usahakan tubuh dalam posisi normal, yaitu tegak lurus dengan bahu ditarik ke belakang. Yang ketiga, walaupun ingin tidur, sebaiknya berbaring miring ke kiri. Posisi ini memungkinkan aliran darah dan makanan ke arah plasenta berjalan normal. Yang keempat, jagalah sikap tubuh saat duduk dengan punggung selalu lurus dan tidak dibungkukkan. Yang kelima, hindari duduk terlalu lama, karena punggung akan merasa lelah. Alasi dengan cara meletakkan kepala di atas meja selama beberapa waktu. Yang keenam, ganjal belakang punggung dengan bantal yang empuk. Yang ketujuh, jangan berdiri terus-menerus untuk waktu yang lama. Yang kedelapan, pada saat pengambilan sesuatu di lantai, usahakan untuk berjongkok secara perlahan dengan punggung dalam keadaan lurus dan berdiri secara perlahan. Yang ketiga, kram kaki. Bentuk gangguan berupa kram pada otot betis atau otot telapak kaki. Kram ini cenderung menyerang pada malam hari selama 1-2 menit. Cara mengatasi kram kaki ini, yang pertama, ibu harus meningkatkan konsumsi makanan yang tinggi kandungan kalsium dan meningkatkan magnesium seperti aneka sayuran berdaun, serta susu dan produk olahannya. Yang kedua, senam hamil secara teratur. Itu dapat memperlancarkan aliran darah ke tubuh. Senam hamil dapat dilakukan pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Yang ketiga, jika kram kaki menyerang malam hari, bangkitlah dari tempat tidur lalu berdiri beberapa saat hingga kram kaki hilang. Yang keempat, dapat meminta suami untuk menarik telapak kaki ke atas tubuh dengan tangan lain menekan lutut ke bawah. Yang keempat, pembengkakan kaki. Pembengkakan kaki ini menimbulkan cairan akibat kadar garam terlalu tinggi di tubuh. Garam memang bersifat menahan air. Biasanya, pembengkakan muncul di trimester ketiga kehamilan. Cara mengatasi pembengkakan kaki ini, yang pertama, ibu harus mengurangi makanan yang banyak mengandung garam, misalnya telur asin, ikan asin, dan lain-lain. Yang kedua, setelah bangun pagi, angkat kaki selama beberapa saat. Bisa pula mengganjal kaki dengan bantal agar aliran darah tidak sempat berkumpul di pergelangan kaki. Yang ketiga, seringlah mengangkat kaki agar cairan di kaki mengalir ke atas tubuh. Yang keempat, jika ibu duduk, jaga posisi kaki lebih tinggi. Gunakan penopang seperti bangku kecil atau bantal. Yang kelima, jangan menyilangkan kaki ketika duduk tegak sebab akan menghambat aliran darah di kaki. Yang kelima, wasir atau ambeien. Pembengkakan dan peradangan yang terjadi pada pembuluh darah, baik vena di daerah sekitar dubur atau anus, hal ini terjadi karena adanya sembelit, sehingga terpaksa mengejan setiap kali buang air besar. Nah, cara mengatasi ambeien ini, yang pertama, perbanyak konsumsi makanan berserat, seperti buah-buahan dan sayuran. Yang kedua, minumlah cairan yang cukup banyak, paling tidak 2 liter per hari. Yang ketiga, hindari mengejan saat buang air besar. Yang keempat, lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki agar otot saluran pencernaan untuk bergerak mendorong sisa-sisa makanan ke saluran pembuangan. Di sini ada apa saja sih perubahan fisik pada ibu hamil? Yang pertama, ada perubahan payudara. Kadang-kadang payudara terasa membengkak karena kelenjar air susu membesar dan menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui bayi.
Yang kedua, peningkatan berat badan. Peningkatan berat badan ini karena adanya pembesaran rahim pada tubuh ibu atau perut ibu. Trimester pertama berat bertambah 1,5 sampai 2 kg. Trimester kedua berat bertambah 4 sampai 6 kg. Trimester ketiga berat bertambah 6 sampai 8 kg. Total kenaikan berat badan selama hamil yaitu 11,5 sampai 16 kg. Yang ketiga, perubahan pada kulit. Kadang adanya kelebihan pigmen pada tempat tertentu, seperti kedua pipi, sekitar hidung, sekitar puting susu, areola mamae, dan di atas tulang kemaluan sampai pusar. Di sini juga ada perubahan emosi pada ibu hamil. Yang ke-1, ibu menjadi sensitif. Kedua, ibu mudah sedih. Ketiga, ibu cemas atau takut. Yang keempat, ibu lebih khawatir. Nah, perubahan emosi pada masa kehamilan ini, perubahan ini tidak sama dengan derajat pada semua ibu hamil. Dengan kondisi seperti ini, diperlukan pengertian dan dukungan suami serta keluarga. Berapa kali ibu harus memeriksa kehamilan? Minimal 6 kali pemeriksaan ya Bu. Yang pertama, usia kandungan 0 sampai 3 bulan 1 kali. Yang kedua, usia kandungan 3 sampai 7 bulan 2 kali. Yang ketiga, usia kandungan 7 sampai 9 bulan 3 kali. Disarankan 2 kali pemeriksaan itu harus ke dokter ya Bu, untuk mengetahui bahwa ibu dan janin dalam keadaan sehat. Untuk di USG biar ketahuan ya Bu, kalau misal ada kelainan atau apa, bisa langsung dikonsultasikan ke dokter atau dirujuk bila diperlukan. Apa saja pelayanan kesehatan pada ibu hamil? Ada 9 pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Yang pertama, diukur tinggi badan ibu hamil. Yang kedua, ditimbang berat badannya. Ketiga, diukur lingkar lengan atasnya. Yang keempat, diukur tekanan darah. Yang kelima, diukur tinggi fundus uteri. Yang keenam, pemeriksaan laboratorium. Yang ketujuh, diberikan tablet penambah darah. Yang kedelapan, imunisasi tetanus toksoid. Yang kesembilan, konseling persalinan dan tata laksana kasus. Bagaimana cara ibu menjaga agar ibu sehat dan bayi sehat cerdas? Menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat cerdas dengan berbagai cara. Yang ke-1, makan makanan beraneka ragam. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, stimulasi raba pada janin. Yang keempat, stimulasi suara pada janin. Yang kelima, pemeriksaan kehamilan secara rutin teratur ke bidan atau dokter. Yang keenam, jaga kebersihan diri. Hal yang harus dihindari saat hamil. Yang pertama, tidak boleh bekerja berat. Yang kedua, tidak boleh merokok atau terpapar rokok. Yang ketiga, tidak meminum soda, alkohol, atau jamu. Yang keempat, hindari tidur telentang pada hamil tua. Yang kelima, tidak meminum obat tanpa resep dokter. Hal apa yang Anda takuti ketika sedang hamil? Yang pertama, ibu hamil yang sengaja mengurangi makanan supaya bayinya tidak besar. Ini tidak benar ya Bu. Yang kedua, mari biasakan bertanya mengenai kekhawatiran yang Anda rasakan pada bidan atau dokter. Hal apa saja yang harus dipersiapkan menjelang persalinan? Yang pertama, tanyakan tanggal perkiraan persalinannya ibu itu kapan. Yang kedua, putuskan tempat dan penolong persalinan. Yang ketiga, siapkan dana cadangan untuk keperluan persalinan. Yang keempat, siapkan calon pendonor darah. Yang kelima, siapkan perlengkapan ibu dan bayi. Apa
Apakah ibu hamil dan suami takut untuk melakukan hubungan suami istri pada masa kehamilan ini? Hal yang harus diperhatikan, yang pertama, hubungan suami istri diperbolehkan selama hamil. Yang kedua, kehamilan bukan penghalang aktivitas seksual, namun hubungan suami istri boleh dilakukan selama kehamilan dalam keadaan sehat. Tiga, tidak ada batasan waktu kapan saat untuk berhubungan suami istri selama hamil, karena tidak memiliki resiko. Keempat, manfaat hubungan adalah ibu dapat saling berbagi rasa takut maupun kekhawatiran, serta stres yang mungkin muncul selama masa kehamilan. Yang kelima, hubungan suami istri selama hamil juga bermanfaat nih sebagai persiapan bagi otot-otot panggul untuk menghadapi proses persalinan kelak. Sekian pertemuan kelas ibu hamil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.